Pak Qin, obat ini disiapkan oleh Nyonya sendiri. Katanya sangat efektif. Coba saja. Ini pesan dari dia. Baru saja selesai telepon. Kenapa obat ini pahit sekali? Kata Nyonya, obat yang manjur itu pahit. Anda harus minum sampai habis. Ibu juga berkata, minum 2 gelas berturut-turut baru efektif. Ming Li, ada sesuatu yang penting ingin kukatakan padamu. Tidak mau dengar. Ji Suyan, foto bersama dia dan Gu Chongyi. Dia sengaja membocorkannya padaku. Dia hanya ingin memanfaatkanmu untuk membuat keluarga kita bangkrut. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa melihat flash disk ini. Di dalam flash disk ini tercatat seluruh proses di kafe. Dia benar-benar ingin memanfaatkanmu. Bukankah kamu dan dia selalu mesra? Maka saya ingin lihat, kali ini, cinta kalian ini, benar-benar bisa melewati ujian. Apa yang membuatmu begitu senang? Saya sedang melihat laporan kebangkrutan keluarga Wei. Keluarga Wei bangkrut membuatmu begitu senang? Tentu saja, kamu tidak senang. Menurutmu bagaimana? Menurutku kamu senang, karena aku senang, jadi kamu senang. Qin Mingli, apakah kamu suka padaku? Bagaimana denganmu? Kamu bilang suka padaku. Apakah benar-benar suka? Tentu saja aku lebih suka kamu. Melihat kalian berdua, hubungan kalian begitu baik. Aku sangat senang dari hati. Ada tempat yang bagus. Sangat cocok untuk bulan madu pasangan muda. Besok kalian pergi ke sana. Segera buatkan aku cucu. Ma, aku masih ada urusan di kantor. Aku pergi duluan. Baik, Ma, akan saya selesaikan tugasnya. Kamu, suamiku, kamu suka anak laki-laki atau perempuan? Dia, semuanya suka. Ayo kita coba. Anak laki-laki atau perempuan? Lahir satu, lahirkan sendiri saja. Dia ini orangnya malu-malu. Terima kasih, Ma. Di novel, pada hari ulang tahun Qin Mingli, lembur di kantor dan ditusuk oleh musuh. Aku bawa dia keluar. Seharusnya tidak apa-apa kan? Sangat cantik. Mingli lihat ini bisa melihat laut. Jangan berlebihan. Cepat lihat. Mingli terima kasih telah membawaku ke sini. Aku mau ke toilet. Ayo kita turun bermain. Cepat pergi. Menaruh barang sembarangan lagi. Ayo pergi. Mereka ternyata tidak punya rasa terima kasih. Tunggu saja. Aku tidak akan membiarkan kalian hidup tenang. Cepat kemari. Ji Suyan. Jarang bisa keluar main, senanglah sedikit. Aku pergi ke kamar kecil dulu. Tidak apa-apa, nenek akan menemanimu setiap ulang tahun Mingtian selanjutnya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun.
Selamat ulang tahun, Qin Mingli. Bingung kenapa? Cepat buat permohonan. Selamat ulang tahun. Suyan, tidak peduli apakah kamu benar-benar menyukaiku. Jangan tinggalkan aku, ya. Hati-hati. Suyan. Kamu sudah berjaga semalaman. Pergilah istirahat sebentar. Tanda vitalnya stabil. Seharusnya tidak apa-apa. Dia belum bangun. Aku tidak bisa tidur. Anggap saja aku yang keras kepala. Keras kepala sampai mati. Suyan, kamu sudah bangun. Bagaimana? Apakah ada yang tidak nyaman? Aku lapar. Lapar? Aku akan belikan makanan untukmu. Aku akan segera kembali. Tunggu sebentar ya. Suyan. Zhao Zixuan, kenapa kamu datang? Kudengar kamu terluka. Aku sangat khawatir tentangmu. Dan aku sudah tahu. Siapa yang melukaimu? Siapa? Paman Wei. Asisten ayahnya Wei Tingshui. Dalam novel, yang melukai Qin Mingli adalah orang lain. Kenapa sekarang menjadi asisten ayah Wei Tingshui? Bagaimana kamu mengetahuinya? Saya baru saja mendengarnya di luar pintu. Kamu bodoh. Siapa yang menyuruhmu bertindak sendiri? Kalau berhasil sih tidak apa-apa. Sekarang Ji Suyan belum mati. Membuat aku juga ikut terlibat. Nona tenang saja. Aku pakai masker. Qin Mingli pasti tidak akan menemukan aku. Qin Mingli tidak sebodoh yang kamu pikir. Sebelum dia menemukan kamu, cepat pergi. Baik. Suyan, tenanglah. Pasti akan kutegakkan keadilan untukmu. Keadilan. Kalau ingin menuntut keadilan, aku sebagai suami, yang harus menuntut. Gong, kamu sudah pulang. Istriku pasti sangat lapar. Tuan Zhao, kenapa belum pergi? Qin Mingli, tidak mampu melindungi Suyan, lebih baik segera menyerah. Suyan, aku akan selalu menunggumu. Aku akan pergi dulu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Ini hanya kecelakaan. Apa yang Zhao Zixuan katakan benar. Aku memang tidak melindungimu dengan baik. Tapi jangan khawatir. Mulai sekarang aku pasti tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi lagi. Aku percaya padamu. Barusan Zhao Zixuan bilang, orang yang menyakitiku adalah, aku tahu. Paman, aku benar-benar tidak tahu. Tolong percaya padaku. Aku hanya punya Anda sebagai keluarga. Sampai saat ini kamu masih belum sadar. Kamu benar-benar berpikir bahwa dengan menyalahkan semua kesalahan kepada asisten itu, Qin Mingli, tidak akan ketahuan bahwa itu ulahmu. Aku tahu aku salah. Saya akan segera meminta maaf kepada Qin Mingli. Mohon Anda biarkan saya tinggal. Terlambat. Dari awal saya sudah mengingatkan kamu, agar kamu menjalani hidup dengan baik. Kamu sendiri yang tidak mendengarkan. Sekarang sudah membuat kesalahan besar. Kamu adalah keponakan perempuan saya. Aku akan melindungimu sekali ini saja. Setelah itu, kamu urus dirimu sendiri. Paman. Ibu bilang sup ayam bagus untuk kesehatan. Coba cicipi. Buka mulutmu. Bagaimana? Tidak enak ya? Apakah Bibi dirasuki hari ini? Tante mungkin masih belum bangun. Nanti aku minta dia buat yang baru. Tidak perlu. Tunggu. Sup ini. Jangan-jangan kamu yang buat sendiri. Mana mungkin. Terima kasih. Aku sangat senang. Kalau begitu aku akan membuatnya untukmu setiap hari. Tidak perlu, niatnya saja sudah cukup. Asisten itu mengaku semua kesalahan. Paman Zhao juga membantu mengurus. Kali ini, kesalahan Wei Tingshui tidak bisa dihindari. Maaf ya,
Tidak apa-apa. Wei Tingshui benar-benar jahat. Masuk penjara hanya masalah waktu. Tenang saja. Aku tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Minggir. Aku teman Pas Zhang. Berani sekali tidak membiarkan aku masuk. Bos Zhang sudah memberi perintah khusus. Siapapun yang mengaku sebagai temannya, tidak boleh masuk BA077. Cepat pergi BA0077. Qin Mingli, kamu benar-benar kejam. Bagaimana bisa sekejam itu? Tunggu sampai aku bangkit kembali. Aku pasti akan membuat kamu dan Ji Xuyan, semua orang tidak baik-baik saja. Hei, kamu ngapain? Kamu sedang terluka. Tidur sendirian tidak nyaman. Aku temani kamu. Bukannya kamu suka tidur di sofa? Siapa yang suka tidur di sofa? Lalu kenapa kamu tidur di sofa sebelumnya? Karena kamu tidak suka aku. Aku. Jika kamu tidak suka padaku, jangan dipaksakan. Kamu benar-benar berpikir begitu. Tentu saja. Bagaimana sekarang? Sekarang sih. Tidak masalah. Selamat malam. Kamu sedang mencari apa? Tidak apa-apa. Kamu lanjut tidur saja, aku mau pergi kerja. Hari ini saat membersihkan rumah, bantu aku cari flash disk. Ingat, setelah ketemu simpan baik-baik. Jangan sampai Nyonya melihatnya.